Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, shaimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Alhamdulillah, hari ini adalah Jumat yang terakhir di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan rangkaian ibadah puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, sedekah, infak dan diakhiri dengan zakat fitrah, zakat mal. Dan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puncak ibadah di akhir Ramadan adalah semua kita berharap mendapatkan tamu istimewa di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Fenomena terbalik di negeri kita kebanyakan pada umumnya. Awal Ramadan masjid full house, di mana-mana penuh mushola, pasar sepi. Tapi ketika di akhir Ramadan masjid mengalami kemajuan yang sangat besar, jamaahnya berkurang, bahkan hanya tinggal 2-3 orang, 2-3 baris. Musholah juga seperti itu. Tetapi pasar, bandara, terminal, stasiun penuh sesak dengan manusia. Dan itu adalah umat Islam. Dan inilah keadaan fenomena kita yang terjadi di negeri kita. Tetapi akhir-akhir ini sudah mulai ada kesadaran umat akhir Ramadan untuk meraih. Dan inilah yang kita inginkan di akhir Ramadan, Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Al-Qadar artinya adalah paling tidak ada 4 maknanya. Pertama, ketentuan. Allah menentukan kehidupan seseorang di malam Al-Qadar ini. Rezekinya, umurnya, kehidupannya. Yang kedua, pengaturan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad untuk mengatur strategi dakwah. Bagaimana supaya menyelamatkan umat, amar ma'ruf nahi munkar.
Yang ketiga artinya adalah mulia. Al-Qadar artinya mulia. Karena turunnya Al-Quran, kitab yang mulia, melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Dan orang-orang yang meraihnya Allah muliakan dunia dan akhirat. Al-Qadar artinya yang terakhir, sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena saking banyaknya malaikat-malaikat turun ke bumi ini, berdesak-desakan malaikat. Seandainya kita dibuka hijab melihat malaikat, mungkin gak ada orang yang ada di pasar, di jalan, di terminal, di bandara. Semuanya berada di masjid. Kenapa? Karena saking berdesak-desakan malaikat mendoakan orang-orang yang sedang iktikaf di masjid. Dan orang-orang yang iktikaf di masjid berdoa diaminkan oleh para malaikat. Itulah makna Al-Qadar, sempit. Berawal asbabun nuzul surah Al-Qadar ini ketika Rasulullah menceritakan umat-umat dahulu Bani Israel yang beribadah dengan sangat khusyuknya, lamanya, malamnya dengan ibadah salat, siangnya dengan berjihad selama 1000 bulan. Diceritakan seperti itu, para sahabat terkagum-kagum. Lalu, ya Rasul, kita ini umat yang umurnya pendek-pendek, rasanya sulit menandingi umat-umat yang dahulu yang bisa memaksimalkan ibadah karena umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, ribuan tahun. Tapi bagi kita rasanya nggak mungkin menyamai. Allah memberikan karunia hadiah kepada Rasulullah dan kita umatnya, yaitu dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Seorang yang beribadah di malam itu mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ketika mendengar ayat inilah Rasulullah memerintahkan kepada istri, sahabat dan kita umatnya untuk mengencangkan ikat pinggangnya, untuk memaksimalkan ibadah amal soleh di akhir-akhir Ramadan. Dan inilah puncak-puncaknya akhir Ramadan. Di akhir Ramadan. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana yang dimaksud tanggal ganjil itu yang mana? Yang Allah tentukan tanggal ganjil itu memang Allah rahasiakan. Bisa jadi menurut kita ganjil, menurut Allah genap. Bisa jadi menurut Allah genap, menurut kita ganjil. Istihad Muhammadiyah tanggal 1 Ramadan berbeda dengan istihadnya NU dan Ormas Islam, dengan metode yang berbeda, yang akhirnya pun berbeda tanggal 1 Ramadannya, bahkan nantinya akhirnya tanggal ganjilnya pun berbeda. Inilah maksudnya adalah jangan memilah-milih. Tanggal ganjil kita sholat taraweh 21, 22 tidak taraweh. Tanggal ganjil kita tadarus i'tikaf tanggal 23, 24 tidak. Nah, ini tidak akan meraih Lailatul Qadar. Orang-orang yang meraih Lailatul Qadar itu istiqamah. Karena Allah rahasiakan kapan tanggal ganjilnya. Dan inilah bentuk rahasia Allah yang Allah tetapkan bagi hamba Allah yang memang istiqamah meraih Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, shaimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itulah akhir-akhir Ramadan ini adalah puncaknya ibadah bagi kita. Karena rasa-rasanya belum tentu Ramadan tahun depan kita sampai. Karena memang kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maksimalkanlah ibadah dengan kita iktikaf di masjid dengan niat iktikaf. Seandainya kita meraih Lailatul Qadar misalnya malam ini atau malam nanti, kita sholat maghrib pahalanya sama dengan sholat maghrib selama 83 tahun. Kita infak 1000 rupiah sama dengan berinfak selama 83 tahun 4 bulan. Kita sholat isya, kita sholat taraweh, kita tadarus i'tikaf, kita sholat tahajud, kita sedekah,
Kita zakat sama dengan sedekah zakat kita selama 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Dan itulah karunia yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maksimalkan akhir Ramadan dengan kita i'tikaf di masjid. Kita raih dengan sungguh-sungguh ibadah, memaksimalkannya, tadarrus, muhasabah, zikir, doa, istighfar, salawat, sedekah, zakat, infak, amal jariah yang lainnya, sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar itu. Lalu bagaimana cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar? Memang ada ulama yang menjelaskan ciri-ciri fisik, di antara dengan alam ini ikut meraih Lailatul Qadarnya dengan alam yang tapi pada intinya adalah seseorang yang meraih Lailatul Qadar itu ada hamba Allah terjadi sikap perubahan, akidahnya makin kuat, ibadahnya makin khusyuk, hatinya makin bersih, akhlaknya makin mulia, terjadi perubahan dahsyat dalam dirinya, meraih ketenangan yang belum pernah dialaminya. Kenapa? Salamun hiya hatta matla'il fas. Karena malaikat-malaikat mengucapkan salam, sejahtera, ketenangan, kedamaian sampai terbitnya fajar. Ketenangan, kedamaian itulah di antara ciri orang yang meraih Lailatul Qadar. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta sebanyak apapun. Karena itu kita selalu bermohon sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin, bisa menjemput meraih Lailatul Qadar di akhir Ramadan ini, dan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang akhirnya di ujung Ramadan meraih yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah tanpa noda, tanpa dosa, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.